Toksu, Parlemen Menyapa. Langsung dari gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara 95.1 FM MNC Trijaya, The Real News and Information. Hai pendengar Trijaya, halo selamat pagi menjelang siang. Berjumpa kembali dalam program Talk Show Parlemen Menyapa edisi hari ini Selasa 10 Agustus 2021 hasil kerjasama Radio MNC Trijaya, MNC Play, Koran Sindo, dan iNews TV. Pendengar Trijaya, adanya pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang teratur dan baik, maka akan memotivasi ke arah perbaikan ekonomi serta penyaluran pendapatan yang tepat yang akan menghadirkan kondisi ekonomi yang stabil untuk meraih kesejahteraan rakyat. Dan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik dan terarah juga tentu karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Nah, pendengar Trijaya, ikuti terus perbincangan kami selama 1 jam ke depan dalam Talk Show Parlemen Menyapa dengan topik pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara. Bersama saya Ami Maulida, dan juga sudah hadir di sebelah saya Bapak Rudi Harmanto selaku anggota Komisi C DPRD Sumut sekaligus Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Rudi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ami, selamat pagi Trijaya FM dan seluruh pendengar di mana saja berada. Oke, gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, sehat, alhamdulillah. Baik, sehat, alhamdulillah ya. Dan pendengar Trijaya, Anda bisa berinteraktif ya bersama kami di sini bersama Pak Rudi di telepon kami Palimanan 7266 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928 atau bisa meninggalkan tanggapan pertanyaan ataupun komentar Anda di sosial media kami ya. Kami sedang live saat ini di Facebook MNC Trijaya Medan, atau juga bisa di Instagram kami di @MNC Trijaya Medan. Pak Rudi, tadi sudah saya singgung nih di narasi saya soal pengelolaan keuangan yang baik akan memotivasi kestabilan ekonomi dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi sebelum itu Pak Rudi, apa saja sih yang menjadi tugas DPRD Sumut ini dalam melakukan fungsinya tentunya terhadap pengelolaan keuangan daerah? Kalau fungsi dan tugas pokok DPRD itu sesungguhnya sama saja. Itu pertama-tama adalah fungsi penganggaran, kedua fungsi pengawasan, ketiga fungsi pembuatan undang-undang kalau DPR RI, kalau daerah pembuatan peraturan daerah. Hanya itu sebagai tugas pokok dan fungsi DPRD. Baik. Nah, lalu apa saja nih Pak Rudi yang menjadi perhatian dalam pengawasan pengelolaan keuangan dan penggunaan anggaran Sumut nih agar bisa sesuai dengan target yang diharapkan oleh masyarakat juga? Kalau yang menjadi perhatian, bagaimana kami anggota DPRD mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran, efektif dan tepat sasaran tentunya. Nah, itulah sebetulnya yang jadi makna kita dalam penggunaan anggaran. Soalnya anggaran ini kan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau target yang kita maksimalkan tentunya target-target tersebut agar dapat dicapai sebagaimana yang kita inginkan anggaran tersebut untuk beberapa kegiatan barangkali ya, kalau bisa tentu dipergunakan sebaik-baiknya, kalau bisa ya 100%. Ya, itu kami. Baik, nah ini kalau ngomongin soal pengelolaan keuangan daerah nih Pak Rudi, ini kan pajak daerah merupakan sektor penyumbang PAD terbesar Sumut nih. Dan seperti apa sih pengawasan dari DPRD sendiri yang dilakukan agar penyerapan dan pengelolaan pajak daerah tersebut bisa berjalan optimal nih Pak Rudi? Kalau dalam peningkatan pajak daerah, penyumbang terbesarnya itu tentu salah satu dari pajak kendaraan bermotor. Ada juga dari bagi hasil BBM, dan ada beberapa sektor-sektor lain lagi juga melalui badan-badan usaha. Ada badan usaha milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, contohnya Bank Sumut, ada juga perkebunan dan lain sebagainya. Nah lalu pengawasannya seperti apa nih yang dilakukan DPRD supaya penyerapan itu lebih bisa berjalan optimal nih Pak Rudi? Kalau kita bicara penyerapan, barangkali itu pengguna anggaran.
Jadi penggunaan anggaran itu adalah dinas-dinas terkait, contohnya PU, di dinas-dinas lainnya, dinas kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Nah, dalam rangka penyampaian hal tersebut, tentu kami juga tidak serta-merta menerima apa yang disuguhkan. Yap. Tentunya kami juga harus memeriksa di mana usulan-usulan dari dinas, dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke DPRD itu akan kami teliti mana yang menjadi prioritas utama kebijakan anggaran, prioritas plafon, prioritas anggaran pembangunan. Itulah yang menjadi acuan kita untuk diajukan pada ketika diajukan, itulah yang kita sepakati mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Oke. Untuk tahun-tahun ini, 1 tahun belakangan ini, karena situasi kita kan gawat ini, Ya, Pak. sedang pandemi ya. Nah, otomatis seluruh atas keputusan Presiden, seluruh kepala daerah mengalokasikan lebih banyak untuk anggaran COVID-19 ini. Tahun yang lalu kami Sumatera Utara hampir 1,5 triliun, itu sebagian besar pengadaannya taktis untuk kebutuhan alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Juga tentunya adalah untuk kemarin kita membagi-bagi juga sembako di kabupaten kota. Contohnya Medan itu hampir mendapat kalau nggak salah 300.000 paket kalau nggak salah itu. Cukup lumayan itu. Ya, jadi menghabiskan anggaran pada saat itu 395 miliar untuk Sumatera Utara saja. Sekali apa? Jalan saja itu Mbak Ami. Oke, nah ini kan kita juga tadi Pak Rudi sudah singgung bahwasannya memang kita tengah menghadapi pandemi COVID-19, apalagi ini sudah masuk ke tahun kedua dan pemerintah melakukan refocusing anggaran nih Pak Rudi, ya kan, di APBN dan juga APBD. Nah, kalau untuk APBD di Sumatera Utara sendiri kan yang mengalami refocusing ini untuk penanggulangan COVID-19, bagaimana pengawasan yang DPRD Sumut lakukan supaya memang refocusing anggaran ini memang bisa sesuai dengan targetnya Pak Rudi? Nah, disinilah kita perlukan transparansi ya. Jadi DPRD itu punya hak juga membuat pansus. Jadi secara khusus kita dapat membuat panitia khusus. DPRD mengusulkan dari fraksi-fraksi untuk membentuk panitia khusus yang mana tugasnya melekat mengawasi penggunaan seluruh mata anggaran yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi kami mengadakan pansus jilid 1 waktu itu. Katakanlah jilid 1. Karena ini kita masuki sekarang, ya mudah-mudahan rekan-rekan kemarin ada beberapa juga mengusulkan penggunaan anggaran COVID-19 ini masih berjalan terus, sehingga rasanya dibutuhkan panitia khusus juga untuk mengawasi. Namun terlepas dari panitia khusus, sesungguhnya 100 anggota DPRD itu punya hak mengawasi. Seluruh anggota DPRD Sumatera Utara, tugas melekatnya itu ada pengawasan. Nah, di mana ketika kami melihat ada hal-hal yang memang kami ragukan atau ada laporan-laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan tertentu yang mungkin ya kami boleh turun untuk melihat dan memanggil kepala dinas Satgas Covid untuk menanyakan. Nah, itulah sesungguhnya fungsi DPRD. Tentu dalam hal ini kami DPRD 100 orang itu kan matanya cuma 100 pasang. Nah, mata masyarakat, elemen-elemen masyarakat yang memang bisa ikut serta membantu kami, itulah yang menjadi mata seluruh anggota DPR. Masyarakat Sumatera Utara pada umumnya punya hak juga untuk meneliti dan melihat ada kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan terhadap
penanganan COVID-19 ini. Oke, baik. Nah, tadi Pak Rudi sudah menyebutkan bahwa ini ada tugas memang DPRD dengan 100 mata ini menjadi pengawasan ya dalam refocusing anggaran pandemi COVID-19. Juga ada pansus jilid 1 nih. Seperti apa nih Pak hasilnya yang sudah dilihat selama refocusing anggaran ini? Apakah yang sudah berjalan optimal, Pak? Nah, disinilah kadang-kadang harus kita bijaksana juga dalam menyikapi hal ini. Silakan Pak. Memang belum semuanya berjalan optimal karena memang kalau COVID-19 ini kan dilindungi oleh Kepres, sehingga keterbatasan kita ada di situ. Ketika kita sangat katakanlah mengejar, ya mungkin harus juga kita bijaksana karena situasi-situasi ini tidak memberi, terduga ya Pak? Ya banyak hal tidak terduga dan tidak memberi kita keleluasaan untuk memasuki mens area tertentu. Sehingga katakanlah ketika kami menanya masalah vaksin dan lain sebagainya, ya kadang-kadang situasi itu membuat kami gerah sehingga kami laporkan kepada Pemprov. Ya sebagaimana kita lihat beberapa waktu lalu kan kepala dinasnya juga mungkin mendapat tanggapan dari kami maupun dari masyarakat, sehingga situasi itu harus diganti oleh pelaksana tugas yang berjalan hari ini. Ya begitulah kondisinya Mbak Amin. Oke, baik. Ini masih banyak yang ingin saya obrolin sama Pak Rudi di menjelang siang ini, tapi kita harus break sebentar Pak Rudi. Dan mendengar Trijaya jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.